Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Ramadan ketiga bersama Rumah Baca Anak Nagari. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan salah seorang pengawas di Kota Bukit Tinggi. Silakan bergabung, Ibu. Itu kita berbincang sore ini dengan Ibu Sofia Marni. Silakan Ibu Sofia. Minta bergabung. Sudah melambaikan tangan tapi belum minta bergabung ya. Di tanda tambahnya. Oke, diterima. Bentar. Terima kasih Kak Fadli. Terima kasih supportnya juga nih. Rumah Baca di mana saja berada. Kak Fadli ini atau Pak Fadli, dosen dari UIN ini, beliau yang selama ini mensupport kami sampai Rumah Baca ini seperti ini, dapat nugrah jasa, Taman Bacaan Kreatif Rekreatif ini juga berkat bimbingan dari beliau. Terima kasih sekali Pak Fadli hari ini ya bergabung bersama kami. Banyak ilmu yang kami dapat dari Rumah Baca Anak Nagari bersama Fadli. Sehat dan sukses selalu. Oke, sahabat Rumah Baca di mana saja berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini Ramadan ketiga kita bertemu dengan salah seorang pengawas TK dari Kota Bukit Tinggi. Beliau aktif di kepenulisan, bahkan beliau juga sebagai pengawas berprestasi tingkat TK, tingkat nasional, yakni Ibu Sofia Marni. Ibu Sofia Marni ini banyak prestasinya yang mungkin yang tidak tersebutkan oleh saya. Sebelumnya kita sebelum perkenalkan diri Ibu Sofia Marni, tema kita pada kali ini adalah mengajarkan berpuasa untuk anak usia dini. Silakan Ibu Sofia Marni memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Kak Sri. Ya, halo Kak. Semua, jumpa lagi dengan Ibu Evi, ya panggil akrabnya Ibu Evi ya. Ada juga yang panggil Bu Sofi, boleh silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore hari ini kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita disampaikan pada Ramadan ketiga di tahun 2023 ini. Dan pada kesempatan ini juga Allah memberikan kesempatan bagi kami bergabung bersama Rumah Baca Anak Nagari di bawah binaan Kak Sri untuk berbagi mengenai pengenalan berpuasa pada anak usia dini. Salawat beriring salam yang selalu kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Baik Kak Sri dan para yang hadir semua, kami akan mulai dengan sebuah tepuk karena sebagaimana kita memperkenalkan puasa pada anak usia dini. Tepuk saum. Tidak makan, tidak minum, tidak gibah. Jaga hati, jaga mulut, jaga mata. Baca Quran, berdoa sambil nunggu berbuka. Tarawih, bangun sahur, berinfak jangan lupa. Saum. Nah, itu adalah satu teknik yang digunakan oleh orang tua dan terlebih khusus ini digunakan oleh pendidik anak usia dini dalam mengenalkan setiap hal-hal baru kepada anak. Jadi anak itu sesuai dengan perkembangannya, sebagaimana kita ketahui ya, Undang-Undang kita nomor 20 tahun 2003 atau yang diberikan dengan Undang-Undang Sidiknas menetapkan bahwa anak usia dini itu adalah anak yang berada pada rentang usia 0 sampai 6 tahun. Namun dari segi perkembangan otak, anak usia dini itu sesungguhnya berada pada rentang usia 0 sampai 8 tahun. Nah ini artinya apa? Jika kita pulangkan kepada ayat Al-Quran, firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang mengatakan diwajibkan lepas kamu untuk, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Di sini jika kita hai orang-orang beriman, nah apakah di sini mungkin akan berpikir apakah itu termasuk anak usia dini?
Dan sebagaimana kita ketahui juga, dalam hal ini itu kan ada batasan siapa yang sudah wajib berpuasa, namun tidak menutup kemungkinan jika anak usia dini itu sanggup dan mau melakukan hal kegiatan puasa tersebut. Namun anak usia dini melakukan mata mengenal puasa itu dalam bentuk sebatas pengenalan. Mereka mengenal bagaimana kalau puasa itu kita menahan makan, menahan lapar, menahan haus, seperti dalam tepuk yang diawali tadi. Tidak makan, tidak minum, tidak gibah. Jadi mereka belajar untuk menahan, oh aku puasa ya, aku tidak makan. Walaupun nanti dalam rentang batas waktu tertentu, mereka akan merasa lapar dan memang kita izinkan mereka untuk makan. Namun setelah itu sampaikan lagi, kita puasa lagi ya. Nah, jadi mereka tahu, jadi dengan melatih mereka untuk menahan lapar, kita juga melatih mereka untuk mengenal batas-batas waktu. Ada saatnya kita harus menunda kesabaran, menunda keinginan. Itu yang pertama sekali bisa dikenalkan ketika anak diperkenalkan dengan berpuasa. Selain itu, ketika anak berpuasa, anak di situ juga memang melatih emosi. Nah, jadi ketika kita mengenalkan puasa, anak itu juga melihat orang di sekitar mereka tidak ada yang makan. Terus mereka juga di situ belajar untuk, oh ternyata orang tidak makan ya. Kalau aku makan di dekat orang ramai nanti batal dong puasa yang lain. Jadi mereka belajar, oh ternyata kalau orang puasa aku makannya tidak di dekat orang ramai. Itu dikenalkan kepada anak dengan latihan-latihan tertentu. Dan selain itu, dengan berpuasa, anak juga kita ajak untuk melatih emosi saat mereka tahu orang tuanya berpuasa, atau kakaknya, atau orang di sekelilingnya. Dan kita mengingatkan agar kita bisa menjaga hati, menjaga mulut, menjaga mata. Kenapa? Jika mulutnya tidak dijaga, sering marah-marah, nanti batal puasa siapa? Atau mamanya juga batal puasa, yang marah itu siapa? Nah, karena anak TK, anak usia dini itu yang memancing emosi, membuat mamanya marah, dikenalkan kepada anak. Bagaimana cara mengenalkannya? Bisa melalui tepuk tadi, boleh melalui nyanyian, dan boleh juga melalui bercerita. Nah, itu mungkin bisa beberapa hal yang perlu dilakukan oleh orang tua ataupun pendidik kepada anak usia dini. Dalam pengenalan berpuasa ini juga, Kak Sri, anak itu kita perkenalkan dengan ibadah sunnah di bulan puasa, yaitu seperti tarawih. Jadi kita mengajarkan anak untuk sholat berjamaah. Selain sholat berjamaah itu diajarkan di sekolah, di rumah juga kita mengharapkan orang tua untuk mampu terlibat langsung dan membawa anak mereka untuk ke masjid melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Walaupun mereka hanya dalam beberapa bentuk atau hanya sekedar melihat, namun pengenalan yang mereka lihat, kebiasaan-kebiasaan yang mereka lihat, hal-hal baik itu akan tertanam dalam benak mereka. Jadi mungkin itu Bu Sri, mungkin ada yang mau Oke. Tadi Kak Sofia Marni sudah berbicara, Bu Evi sudah berbicara bagaimana anak diajarkan belajar berpuasa, bagaimana melatih kesabaran, melatih emosi, dan bagaimana kita mengajarkan ibadah sunnah. Ini Bu Evi, kita tahu sebagaimana ayat tadi kan hanya seperti hanya untuk orang-orang yang beriman berpuasa. Sekarang bagaimana langkah kita sebagai mungkin sahabat Rumah Baca di mana saja berada, ibu-ibu yang mendengar sore hari ini, bagaimana langkah kita sebagai orang tua, karena puasa di usia dini ini sudah diajarkan di sekolah gitu. Bagaimana kita sebagai orang tua di rumah, apa trik kita? Itu kan di sekolah, trik bagi orang tua di rumah supaya anaknya tetap berpuasa dan memberikan pemahaman seperti apa guru-guru di sekolah atau di PAUD atau di taman kanak-kanak. Oke Bu Sri, jadi kalau untuk pengenalan oke Kak Sri, untuk pengenalan di rumah, kita mungkin itu dengan melatih anak, belajar mereka, setiap sahur, anak tetap kita bangunkan. Sekalipun mereka nanti tidak akan berpuasa, namun saat sahur bersama, situ kita ajak mereka untuk bangun. Jadi kita mengenalkan mereka bahwa sebelum kita berpuasa, kita harus makan sahur terlebih dahulu. Apa guna makan sahur? Maka kita akan bercerita dengan anak, dan kita juga boleh memutar tontonan-tontonan tentang cerita-cerita Islami,
di dalam televisi itu sekarang sudah cukup banyak ya. Jadi di situ anak akan memahami, oh ternyata sebelum berpuasa kita harus sahur terlebih dahulu agar kita kuat menahan lapar sampai batas waktu yang tertentu. Itu adalah satu langkah yang mungkin perlu, yang harus lakukan oleh orang tua kepada anak-anak mereka. Jadi dengan begitu anak mengetahui bahwa untuk berpuasa kita harus memiliki ketahanan tubuh. Nah, jadi ketahanan tubuh untuk berpuasa itu ya salah satunya dengan makan sahur dan makan makanan yang bergizi dan berprotein serta bervitamin yang cukup, sehingga mereka memiliki kekuatan untuk menahan lapar di waktu siang hari walaupun hanya separuh waktu atau separuh hari. Itu adalah langkah pertama yang harus dikenalkan oleh orang tua. Nah, langkah yang berikutnya, orang tua juga dapat memperkenalkan kepada anak doa-doa atau niat untuk berbuka puasa, sengaja aku berpuasa, walaupun mereka berpuasanya separuh hari. Setelah itu, ajak anak untuk terbiasa membaca doa bersama ketika mau makan sahur, ataupun saat nanti berbuka puasa. Jadi anak tahu, mereka tidak hanya melihat, kok mama nggak makan ya, kita kan puasa sayang. Jadi saat anak juga minta dibelikan, ma aku mau beli ini, gitu kan. Jadi mama juga bisa mengatakan, boleh sayang, nanti waktu sore kita baru jalan-jalan. Jadi diingatkan anak bahwa kita memang berpuasa untuk menahan lapar. Itu mungkin dulu Bu Sri, Kak Sri. Oke Kak Epi, kita juga ditonton samanya Pak dosen, Pak Fadli, sekeluarga nonton Bu Epi nih. Ada juga Rania juga nonton kita bersama neneknya. Sekarang tadi Kak Epi berbicara begini, anak usia dini itu usia 0 sampai 6 tahun. Jadi, sekarang sejak kapan anak-anak diajarkan sebaiknya berpuasa dan berapa lama anak-anak dibolehkan berpuasa? Oke Kak Sri. Jadi sebetulnya kalau sejak kapan ya, kalau kita mulai dari usia 3 tahun itu mungkin itu hal yang sangat mustahil. Tapi jika kita memberikan batas waktu terlebih dahulu, mungkin pada usia 4 tahun mereka belajar sahur. Setelah sahur nanti ketika jam 8 mereka merasa lapar, mungkin kita bisa memberikan sedikit sarapan dan meminta mereka setelah itu habis ini kita puasa lagi ya. Jadi kita ada rentang batas waktu karena kita juga mengingat kondisi fisik dari si anak tersebut. Jika kita paksakan usia 4 tahun itu untuk bisa berpuasa sampai jam 12 misalnya atau zuhur, itu kan kita berarti kurang memperhatikan kondisi fisik si anak. Jadi kita beri batas-batasan waktu tertentu agar mereka, di sini intinya adalah mereka belajar untuk menahan diri terlebih dahulu Kak Sri. Jadi ketika mereka habis sahur terus jam 7, ma aku lapar, langsung diambilkan. Tidak, tapi si orang tua memberikan pengertian terlebih dahulu. Bagaimana kalau kita tunggu sebentar lagi, mungkin jam 8 kita sahur lagi atau berbuka lagi. Jadi kita berikan batas waktu atau rentang kepada anak untuk belajar menunda keinginan. Jadi di dalam puasa itu kan kita memang berlatih untuk menunda keinginan, untuk menahan hawa nafsu. Saat kita bulan puasa itu kan semua terasa enak sekali. Sehingga waktu nanti mau berbuka orang beramai-ramai membeli takjil, sementara setelah dibeli itu kan terkadang ada yang tidak termakan. Jadi kita latihkan emosi anak untuk menahan diri, untuk menunda keinginan sesaat, nanti baru pada batas waktu, oke, hari ini kita sekarang boleh berbuka dulu, tapi habis ini kita puasa lagi ya. Nah, itu bisa diberikan kepada anak. Di sini juga ada Kak Sri, di dalam bulan puasa itu kita kenalkan anak itu baik di rumah ataupun di sekolah, dan di rumah juga sebetulnya bisa dikenalkan pada anak untuk belajar berbagi. Belajar berbagi ini apa artinya? Ketika di sekolah, itu guru mungkin memang dengan kegiatan berinfak atau sedekah setiap hari. Nah, ketika di sekolah adalah hal yang utama dan kami memang pernah cobakan hal itu dan itu memang memberikan penanaman jiwa berbagi kepada anak berempati. Nah, kita kan sering melakukan bukber atau buka bersama. Kita lebih melakukan buka bersama dengan teman-teman. Kenapa kita tidak ajak anak kita untuk buka bersama di panti asuhan? Nah, saat kita mengajak anak kita berbuka bersama di panti asuhan, anak-anak itu bertanya, mamanya kemana bun? Ayahnya kemana? Kok mereka-mereka saja? Nah, jadi ketika melihat hal seperti itu, kita bisa berikan pengertian. Nah, anak bunda, anak mama, anak papa, anak ayah, ini adalah kakak-kakak yang orang tuanya sudah tidak punya orang tua, tidak punya mama atau tidak punya ibu, sehingga mereka hidup dan dikumpulkan di sini. Mereka tidak bisa seperti anak ayah yang mau minta ini langsung dapat, minta itu langsung dikasih. Nah, jadi ketika mereka melihat bagaimana
anak-anak di panti asuhan itu tertanam di benak mereka, Kak Sri. Sama seperti mungkin Kak Sri masih ingat waktu masih TK dulu diajarkan menyanyi oleh ibu guru, mungkin masih diingat lagu yang disampaikan oleh ibu guru. Kenapa? Karena itu membekas dan menyenangkan. Nah, ketika kita mengajak anak kita ke panti asuhan, anak kita makan bersama di sana, mereka melihat bagaimana kepolosan dan adalah rasa hibah bagi anak-anak tersebut ketika melihat anak-anak di panti asuhan itu tidak punya orang tua. Itu adalah yang pertama sekali dilihat mereka di panti asuhan, ternyata mereka tidak ada ayah, tidak ada ibu. Itu yang pertama sekali. Jadi kita ajarkan mereka untuk menabung. Menabung setiap hari, nanti kita bukbernya sama anak panti asuhan ya. Jadi mereka itu bukan hanya menumbuhkan empati mereka, dan jika itu kita lakukan berulang dan berulang, dan insya Allah itu akan menjadi kebiasaan mereka juga kelak ketika mereka dewasa, ketika mereka memang sudah mumpuni untuk hal tersebut, berbagi. Di sekolah juga dilakukan seperti itu. Ya. Luar biasa di ya. Di sekolah juga seperti itu, Kak Sri. Lanjut, kalau di sekolah, bagaimana Kak? Ya, jadi kalau di sekolah itu juga sudah dilakukan beberapa TK yang ada di Kota Bukit Tinggi. Dan memang di TK-TK lain mungkin juga sudah melakukan, dan kami memang memprogramkan hal tersebut. Kami memprogramkan bahwa anak usia dini selama bulan puasa itu setiap hari berinfak atau bersedekah. Nah, ketika sedekah dan infak mereka itu terkumpul, maka itu akan diantarkan. Ada yang mengantarkan itu ke panti asuhan dengan nama programnya Sekolah Berbagi, dan ada juga yang memang mengantarkan ke panti jompo. Nah, ketika melihat orang tua di panti jompo itu ada anak-anak yang menangis, mereka ada yang teringat, nenekku jangan sampai ke sini, aku tidak mau mamaku ke sini. Jadi itu kan akan menimbulkan rasa hormat bagi anak kepada orang tua. Mungkin itu dulu Kak Sri. Berarti banyak ya, saya kira di PAUD atau di TK itu cuma nyanyi-nyanyi. Rupanya banyak pembelajaran yang dirasakan oleh anak pada saat sekarang ini, apalagi dengan adanya kurikulum merdeka kali ya Kak. Banyak yang bisa diambil hikmah oleh anak. Tadi berpuasa itu, jadi kita nggak ngajarin full, berarti kita tahu ini kondisi fisik anak kita mampu, ini kondisi anak kita tidak mampu, seperti itu ya Kak. Jadi bisa sesuai porsinya kapan kita ajarkan. Sekarang Kak, kan lamanya tergantung kita ya, nanti berbuka lagi, puasa lagi. Sekarang kan Kakak berhubungan nih dengan anak-anak, yang terasa bagi Kakak manfaat bagi anak-anak itu berpuasa secara kasat mata itu seperti apa? Ya, jadi yang secara kasat mata yang terlihat itu memang mereka terbiasa untuk menunda keinginan, itu yang terlihat baru Kak Sri. Jadi terbiasa menunda keinginan seperti yang disampaikan tadi, karena biasanya mereka kan di sekolah ada jam 10 sudah makan, terus ada lagi nanti pulang sekolah bersama mama dijemput makan. Sementara selama bulan puasa mereka di sekolah tidak diberi makan, pas pulang pun tidak dibenarkan untuk jajan. Nanti ibu guru akan berbisik, nanti makannya di rumah ya sayang kalau mau berbuka, tapi habis itu kita puasa lagi. Jadi itu adalah salah satu latihan yang sangat positif bagi anak untuk belajar menunda keinginan. Jadi belajar menunda keinginan itu sangat besar manfaatnya, karena terkadang orang tua dalam keseharian ketika anaknya merengek, minta beli ini langsung dibelikan. Ketika anak langsung diberikan, terus mengamuk-ngamuk minta ini langsung diberikan. Jadi kita berikan pengertian kepada anak, kan kita puasa sayang, kalau kita belanja nanti kan bisa batal puasanya. Bagaimana kalau kita, atau orang yang lain juga lihat kita makan nanti ngiler, ayo, yang berdosa bukan hanya kita, tapi orang lain juga ikut berdosa karena melihat kita makan. Jadi kita berikan pengertian kepada anak. Itu yang terlihat jelas, itu adalah mereka belajar untuk menunda keinginan. Itu yang sangat kasat mata sekali terlihat ketika anak belajar berpuasa. Jadi mereka tidak hanya menahan lapar, namun dengan menahan lapar mereka merasa mereka bisa bahwa kita harus dan belajar untuk menunda keinginan, dan tidak semua kemauan kita, maunya kita harus dituruti. Ada waktu-waktunya untuk bisa mendapatkan hal yang kita inginkan. Itu Kak Sri. Luar biasa ya, berarti anak-anak juga bisa dia menunda keinginan, bisa berempati dan sebagainya. Sekarang Kak, apa yang harus dipersiapkan orang tua untuk anak-anak berpuasa? Karena kan kita gini, anak-anak mau puasa, kadang
mau sahur tuh anak-anak nggak mau, anak-anak bobo kayak gitu kan. Oh, nggak mau. Apa sih persiapan orang tua untuk anak-anak ini agar lancar puasanya dan paham, oh ini sahur gitu. Ya, baik Kak Sri. Jadi untuk mengenalkan puasa dan sahur itu kepada anak, orang tua itu memang orang tua terkadang sering ya, mereka lebih rela anaknya dibakar oleh hangatnya selimut daripada nanti sebelum mereka memikirkan bagaimana anaknya nanti dibakar oleh api neraka. Jadi ketika anak itu susah untuk bangun sahur, kita belajar dengan kelembutan barangkali, jadi dibiasakan dan usahakan menyiapkan menu-menu kesukaan mereka. Nah, jadi mungkin berikan surprise di saat sahur, hari ini Bunda bikin ini loh, nanti sahurnya akan lebih nikmat. Terus Bunda yang makanan yang Bunda beli semalam itu untuk dimakan sahur nanti, kalau siang kan jadi udah basi. Jadi kita berikan motivasi-motivasi kepada anak untuk mereka berkeinginan untuk bangun sahur. Itu yang pertama sekali yang harus dilakukan. Nah, orang tua juga bisa memberikan reward kepada anak ketika anak mereka berhasil melakukan puasa. Dan tidak sedikit juga loh Kak Sri, anak TK itu yang sanggup berpuasa sampai maghrib. Jadi kami pernah lihat dan memang alami juga beberapa anak itu memang mereka sanggup berpuasa sampai di waktu berbuka. Kenapa? Karena ada yang dijanjikan kalau puasanya bolong 1, hadiahnya ini. Kalau puasanya bolong 2, hadiahnya ini. Jadi mereka itu ingin sekali untuk mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan. Nah, itu tadi dengan mendapatkan sesuatu, tapi harus belajar menunda keinginan dulu. Kamu bisa dapat ini ketika kamu mampu berbuat seperti ini. Itu loh Kak Sri maksudnya. Jadi itu yang kasat mata sekali, manfaat berpuasa bagi anak usia dini. Jadi orang tua memang harus memperhatikan makanannya, kandungan protein atau vitamin serta gizi yang dimakan anak, dan memang buatkanlah menu-menu kesukaan atau yang memang akan mengundang selera mereka untuk makan di waktu sahur. Mungkin itu Kak Sri. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, kita sudah mendengar Kak Evi berbicara. Bagi sahabat, ini kami juga rame nih Kak, ada relawan juga nih di samping-samping ini. Bagi sahabat Rumah Baca di mana saja berada, kita juga harus menyiapkan anak kita sahurnya dengan makanan kesukaan supaya mereka bangun sahurnya mau, dan supaya makannya pun lebih enak atau nutrisi atau gizinya juga harus diperhatikan. Sekarang Kak Evi, ada enggak pengalaman Kak Evi mungkin dari anak kandung atau siswanya tuh yang puasanya tuh di usia 4 tahun tuh full, dan bagaimana caranya, mungkin anak kandungnya sendiri atau bagaimana sih caranya supaya kan hampir-hampir sore haus, hampir-hampir sore nggak sanggup, kan seperti itu banyak anak-anak. Bagaimana tipsnya supaya hal-hal yang seperti itu tuh tidak disebut-sebut lagi sama anak? Ya. Oke Kak Sri, jadi memang kami waktu anak usia TK juga ada yang melakukan demikian, dan juga waktu berpengalaman masih menjadi guru TK, anak-anak itu juga memang ada yang melakukan hal yang demikian, memang mereka berpuasa di sampai waktu maghrib. Nah, di waktu kita memberikan batasan-batasan waktu. Ketika mereka pulang sekolah, mereka beristirahat, habis sholat zuhur, beristirahat. Ketika sore menjelang itu memang, tak tahan lagi bun. Orang tua juga sering, lapar ma. Jadi orang tua memberikan, mengalihkan perhatian mereka dengan mengajak mereka bermain, ada dengan membacakan buku cerita, dan ketika memang waktu habis asar, itu kita bawa anak kita itu mungkin untuk berjalan-jalan, sehingga mereka itu melupakan ngabuburit, bisa jadi, atau ketika mereka kalau di perkampungan, kalau tinggal di komplek, izinkan mereka untuk bermain bersama teman-teman yang memang sama-sama berpuasa. Jadi mereka ketika melihat temannya berpuasa atau kakak-kakaknya berpuasa, jadi sehingga keinginan mereka untuk makan itu, untuk membatalkan puasa itu bisa sedikit berkurang. Walaupun nanti kadang ada juga, lama lagi ma. Nah itu juga ketika mereka berbuka pun, kita siapkan menu yang memang disukai mereka. Bahkan kita bisa request, anak mama nanti kalau berbukanya mau sama apa? Anak bunda nanti mau dibuatkan apa buka puasanya? Atau kita nanti boleh buka puasa di mana? Jadi kita berikan reward kepada mereka untuk mereka bisa menahan. Jadi bisa dengan bercerita tadi, bisa dengan permainan-permainan sederhana, bisa dengan mengajak mereka berjalan-jalan, berkeliling tadi, sehingga mereka
lupa kalau mereka itu berpuasa. Jadi itu memang banyak yang, bahkan ada cerita, ada memang pengalaman anak TK itu yang sanggup berpuasa full selama sebulan penuh. Dan triknya memang seperti itu. Dan itu juga ada yang diawali orang tuanya karena mereka sudah terbiasa melihat orang tuanya berpuasa di hari Senin dan hari Kamis. Jadi mereka tahu, oh ternyata puasa itu seperti ini. Jadi orang sekolah dan guru-guru itu memperkuat lagi bahwa berpuasa itu banyak manfaatnya melalui teknik-teknik ataupun strategi yang menyenangkan bagi anak, sehingga itu memang terpatri dalam hati dan benak mereka. Oh, aku puasa ya, aku tidak jadi makan. Ada itu yang terkadang lupa pas aku puasa, aku lupa katanya. Jadi kita juga berikan bahwa jika Allah tidak menghukum hambanya yang lupa, namun jangan dilupa-lupakan. Itu yang kita sampaikan kepada anak. Bisa dicarikan ceritanya juga, Bu Kak Sri. Oke, Kak Sri. Keren. Berarti Kak, di TK atau di PAUD itu sudah ditanamkan dari dini bagaimana berpuasa, cara berpuasa, bagaimana menahan makan dengan tepuk-tepuk tadi, menahan nafsu. Sekarang gini Kak, dengan itu pengalaman-pengalaman yang Kakak lihat, sudah ada anak-anak PAUD itu yang puasanya full 30 hari atau anak TK. Sekarang biasanya di taman kanak-kanak, walaupun puasa, anak-anak kan tetap sekolah tuh. Apa sih aktivitas anak di taman kanak-kanak? Dan apa aktivitas yang harus dihindari biasanya kalau di taman kanak-kanak kalau lagi puasa? Ya, jadi kalau di taman kanak-kanak itu selama bulan puasa itu memang aktivitas untuk bermain atau istirahat siang itu memang tidak diadakan, Kak Sri. Jadi anak itu masuk dari jam 8 itu sampai jam setengah 10 atau jam 10 paling lama. Dan itu kegiatannya mereka memang diperkenalkan tentang kegiatan-kegiatan Ramadan. Jadi seperti yang sudah coba kami susun, di hari pertama kita mengenalkan kepada anak tentang apa itu puasa. Dan ketika mengenalkan apa itu puasa, nanti akan diputarlah video atau cerita anak tentang berpuasa itu seperti apa. Kan banyak cerita anak-anak yang cerita-cerita muslim yang itu disampaikan kepada anak. Nah, setelah itu nanti jam 10 guru akan menyampaikan kepada anak-anak kita nanti bagi yang tidak puasa atau yang puasanya setengah hari. Kita semua puasa kan, di sekolah tidak ada diberi makan, tidak ada diberi minum. Walaupun itu tetap disiapkan juga air minum, tapi bukan makanan ya Kak Sri, karena terkadang ada anak-anak yang memang tidak sanggup, memang tidak sahur atau segala macam, memang disiapkan juga air putih. Jadi, dan itu memberikannya tidak di hadapan teman-temannya, membawa mereka ke ruangan guru atau ke ruang kepala sekolah, sehingga tidak ada yang mereka melihat mereka waktu berbuka puasa. Nah, jadi memang dibatasi untuk kegiatan bermain di luar itu ditiadakan selama di PAUD. Di mereka kegiatan mereka itu full di dalam kelas, dan di sana juga mereka belajar mengaji atau Iqra, terus diajarkan juga dengan permainan-permainan yang Islami yang akan menumbuhkan minat dan kecintaan mereka terhadap agama Islam, terkhusus pada bagaimana mereka untuk komitmen berpuasa. Jadi Kak, kalau di TK kita tidak ada berarti jam istirahatnya ya, berarti kita berikan edukasi yang Islami, menonton video, jadi waktu anak full, jadi anak-anak tidak terasa waktunya udah hampir habis untuk pulang ya. Sekarang Kak, bagaimana di rumah? Karena kan kita lihat sekarang anak-anak itu pas sore-sore itu atau siang-siang, apa aktivitas yang harus dihindari kan? Kadang anak-anak itu sibuk, kadang yang namanya orang tua mengatakan begini, ini ada WA masuk nih ke saya. Bunda Sri, gimana kalau misalkan anak-anak kalau dia di luar tuh takutnya dia gak puasa misalkan. Jadi apa yang harus dilakukan? Atau apakah saya yang kurang percaya atau gimana? Gimana itu Kak Epi? Ini ada pertanyaannya. Iya, baik Kak Sri. Jadi yang itulah salah satu kekhawatiran orang tua terhadap kondisi anak. Jadi di sini sebetulnya orang tua harus menanamkan kepercayaan kepada anak terlebih dahulu. Jadi kepercayaan diri dan mengingatkan kepada anak bahwa ketika orang tua mempercayai anaknya, memberikan kepercayaan, jadi di situ anak akan belajar untuk memegang amanah. Jadi kita tidak khawatir itu sih memang perlu ya, namun kita kan tetap bentengi diri kita. Ketika kita mengajarkan anak kita untuk jujur, nanti ketika mereka pulang kita akan tanyakan, puasanya bagaimana tadi sayang? Yakin puasa aja lanjut? Ya paling mereka akan, tadi ada loh teman aku
oh dia nggak puasa. Nah, biarkan mereka bercerita. Setelah mereka bercerita, baru kita berikan masukan. Jadi kita tanamkan, memberikan kepercayaan kepada anak-anak kita untuk tetap bawa mereka, agar mereka melatih mereka bertanggung jawab. Jadi sebetulnya orang tua itu sering yang terlalu khawatir. Nanti anakku kalau di luar bagaimana? Kalau ini bagaimana? Nah, jadi pemberian rasa percaya, penumbuhan rasa percaya diri anak itu sangat penting loh Kak Sri. Jadi salah satu syarat untuk masuk SD, dari TK masuk SD itu adalah percaya diri. Jadi mungkin kita sebetulnya bukan melenceng sih, tapi karena tadi kita membahas tentang percaya diri. Jadi tes sebetulnya yang dilakukan bagi guru SD untuk menerima anak TK itu adalah bagaimana anak itu percaya diri. Saat ditanya namanya siapa sayang, mereka mampu dengan rasa percaya diri menyebutkan namaku ini. Ya seperti tadi kata Kak Sedi, di sini Radia juga nonton ya. Jadi saya namanya siapa? Namaku Rania, ayahku si itu, nah rumahku di sana. Jadi itu kan karena mereka memiliki kepercayaan diri. Nah, ketika orang tua menumbuhkan rasa kepercayaan diri, rasa tanggung jawab, nah itu rasa tanggung jawab kita jadi harus mempercayai anak. Dan minta anak setiap mereka pulang itu tanyakan, apa hal yang menyenangkan yang terjadi di luar sana? Apa hal yang bikin kamu sedih? Jadi ketika mereka pulang saat bermain, tanyakan, apa yang terjadi yang membuat kamu senang di luar, dan apa yang membuat kamu sedih? Nah, ketika mereka terbiasa untuk berbagi, jadi di situ kita akan bisa melihat bahwa anak kita sudah bisa diberikan kepercayaan. Jadi biarkan mereka untuk mengambil sikap dengan langkah-langkah sederhana, dengan menanamkan, memberikan kepercayaan dan rasa tanggung jawab kepada mereka. Oke, bagi penanya tadi yang di WA Bunda Sri tadi, sebagaimana kata Kak Evi, kita berikan rasa percaya diri, rasa tanggung jawab, kepercayaan kepada anak. Dengan kepercayaan itulah anak-anak akan berkata jujur. Mungkin mama-mama, sahabat rumah baca di mana saja berada, yang mendengar kegiatan Bincang Sore Ramadan kita kali ini, betul sekali kata Kak Epi, bagaimana kita sebagai orang tua, kalau kita sudah tidak percaya pada anak kita, nanti bagaimana dengan yang lain? Jadi memang intinya adalah kita harus memberikan kepercayaan pada anak, supaya anak juga bertanggung jawab. Mungkin begitu jawabannya ya. Sekarang Kak Epi, dengan belajar berpuasa, tips dan strategi yang tadi yang Kak Epi berikan kepada anak-anak, kita melihat sekarang anak-anak di waktu berpuasa ini kan banyaknya cuma tidur, main HP, tidur, main HP. Apakah di taman kanak-kanak juga dikatakan pas sholat loh, pas ini, atau bagaimana supaya anak-anak itu terhindar, kok sibuknya tidur main HP, kalau nggak diberi HP dia nangis, nanti puasanya itu kadang bukannya puasa nggak sampai, tapi karena kayak ancaman atau apa. Ini juga pertanyaan nih Kak. Iya betul. Ya baik Kak Sri, jadi itu memang banyak terjadi ya. Karena di bulan puasa itu habis sahur, terkadang anak itu memang diizinkan tidur kembali, tapi sholat subuh dulu, tidur, nanti baru dibangunkan gitu kan. Jadi ketika anak melakukan hal itu, kita memang memberikan sebetulnya bukan pemahaman, bukan pemahaman sih, tapi memang pengertian kepada anak bahwa puasa itu bukan hanya untuk memberikan kita kesempatan untuk mengganti tidur malam, karena bangun sahur tadi menggantinya di siang hari. Tidak, tapi memang kita memberikan kepada anak, walaupun di bulan puasa kita tetap melakukan aktivitas ibadah kita sehari-hari. Jadi Kak Epi pernah begini loh Kak Sri, waktu itu untuk melatih anak itu, misalnya waktu sholat, ketika mereka lupa sholatnya, jadi ingatkan bagi yang jajan, jika sholatnya bolong satu, maka uang jajannya juga bolong. Jadi itu bukan ancaman ya, tapi itu adalah memberikan konsekuensi kepada anak mereka untuk belajar bertanggung jawab. Jadi anak-anak itu kan berbuat pada awalnya itu kan memang karena ada yang dimau. Nah, jadi ketika mereka saat puasa asik dengan tidurnya sehingga sholatnya tertinggal, maka kita akan ingatkan saat sore hari sudah berapa kali, apakah sholat zuhurnya ada? Oh, aku tadi tertidur. Loh, kalau tertidur berarti kalau memang tertidur, sholatnya boleh telat. Tapi jika disengaja karena tidak mau sholat, karena capek atau segala macam, sesuai komitmen kita, jika bolong sholatnya,
maka bolong juga uang jajannya. Jika bolong salatnya, berarti nanti menunya juga sedikit dikurangi ya waktu berbuka puasa. Kita bukan memberikan hukuman, tapi kita memberikan konsekuensi. Kita kan buat kesepakatan di awal, Kak Sri. Jadi memang pada anak usia dini itu, bahkan dalam pembelajaran di sekolah pun, kita itu memang membuat kesepakatan di awal baik dengan anak terlebih dahulu sebelum kita membuatkan satu aturan bagi mereka. Misalnya waktu puasa. Nanti berpuasa, ketika berpuasa apa yang harus mereka lakukan dan apa juga nanti yang akan mereka dapatkan. Jadi mereka belum mengenal pahala itu seperti apa gitu ya. Pahala itu aku mau dapat pahala, memang mereka sebutkan pahala, tapi mereka terkadang ada yang bertanya pahala itu seperti apa. Nah, jadi mungkin kita lebih baiknya itu memberikan jika anak mama puasa nanti Allah akan semakin sayang, beri kita rizki, mama akan belikan hadiah ini. Mama akan belikan ini sebagai bentuk hadiah. Hadiah dari Allah karena sudah berpuasa. Nah, jika ada yang kurang, sholatnya bolong, atau mereka asik dengan apa, berarti Allah beri sedikit rizki. Karena tadi ada yang terlupa melakukan, atau memang sengaja meninggalkan sholat, atau melalaikan ibadah-ibadah lain, dengan alasan aku kan puasa jadi aku capek tidur seharian katanya. Jadi mereka memilih untuk tidur bangun saat akan berbuka. Jadi kita buatkan kesepakatan di awal terlebih dahulu Kak Sri, apa yang harus mereka lakukan dan apa yang akan mereka terima saat mereka sudah berbuat. Mungkin itu Kak Sri. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, sudah begitu jelas Kak Epi menerangkan bagaimana kita memberi konsekuensi bukan hukuman kepada anak dengan cara yang sesuai. Mungkin seperti tadi, kalau sholatnya lupa, mungkin pas nanti sore beli takjilnya dikurangi. Atau pas ini, jadi teman-teman sahabat Rumah Baca, tidak seperti yang kita pikirkan. Wah, anak-anak TK itu susah puasa, nggak mungkin puasa. Wah, anak TK itu fisiknya lemah, nggak usah puasa. Tetapi guru-guru TK, guru-guru PAUD sudah mengajak anak-anak untuk berpuasa secara atau sedari dini. Jadi sahabat Rumah Baca, jangan cemas pas waktu berpuasa, anaknya ke sekolah yang di PAUD, jangan cemas karena waktu anak kita berpuasa, semua mensupport, lingkungannya mensupport. Dan waktu anak kita rumah, kondisinya itu juga lingkungan, gurunya juga sudah siapkan minum. Jadi, sahabat Rumah Baca di mana saja berada, untuk berpuasa di usia dini, itu bisa dilakukan. Karena banyak yang memikirkan, seperti ini, ada sahabat Rumah Baca yang mengatakan, oh mungkin, kalau untuk anak-anak usia dini, sedangkan orang tua saja susah. KP, saya mau bertanya, kalau di PAUD atau di TK, pas waktu kita sekolah, itu ada nggak seperti baca Iqra bersama dulu, baru kegiatan-kegiatan lain, atau apa yang dilakukan di taman kanak-kanak dan itu? Karena saya lihat dengan bermain, dengan bertepuk-tepuk, pembelajarannya sampai. Seperti kita doa-doa, akhirnya sampai. Kita begini, kayaknya seperti bermain tapi sampai. Jadi apa yang dilakukan di TK pada saat bulan Ramadan? Oke Kak Sri, jadi itu adalah hal yang menyenangkan ya, dan itu memang seperti kata Kak Sri tadi, hanya dengan tepuk tangan, hanya dengan menyanyi, hanya dengan bercerita, tapi semua pesan-pesan itu tersampaikan. Jadi di TK itu, di rutinitas pagi itu memang anak itu diawali dengan berdoa terlebih dahulu. Nah, di sini juga ketika membaca doa, kami tidak hanya meminta anak membaca doa secara bersama, sehingga ketika, ini ada pengalaman ya Kak Sri, waktu Kevin masih menjadi guru beberapa waktu tahun yang lalu, itu kan kita sering membacanya secara mental, bismillah, jadi sama-sama membaca. Ternyata ada satu orang anak waktu itu, ternyata hanya bisa ujung-ujungnya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang di ujungnya saja terdengar. Jadi waktu hal itu terjadi, waktu itu diawali sebetulnya waktu mereka anak itu telat datang, namanya Ramadan. Jadi dia telat datang. Silakan baca Assalamualaikum Ramadan. Assalamualaikum. Coba ulang lagi Ramadan. Assalamualaikum. Oh ternyata anak itu tidak bisa baca Assalamualaikum sampai selesai. Nah, waktu kondisi itu terjadi, kami waktu itu sedang membaca surat pendek bersama. Nah, jadi diminta dari si Ramadan tadi untuk membaca, ternyata tidak bisa. Akhirnya keesokan harinya kami mengganti strategi, dan itu juga dilakukan di TK sekarang. Jadi anak itu membaca
untuk satu orang anak satu ayat. Jadi misalnya Al-Fatihah surat pertama dibaca oleh si A, surat kedua dibaca oleh si B. Jadi akan ada sambung ayat di sana dalam satu surah. Jadi ketika kita hanya berikan membaca secara bersama, ternyata tidak semua mereka mampu. Tidak semua mereka dapat, karena saat membaca itu mereka ada yang menerawang, ada yang mengganggu teman, ada yang asik dengan diri sendiri. Jadi alangkah baiknya kita melatih anak itu untuk sambung ayat. Nah, jadi itu dilakukan juga di sekolah sekarang, melatih anak untuk sambung ayat sehingga mereka memang tahu dengan apa yang mereka baca. Nah, di PAUD atau di TK juga kami saat membacakan kepada anak tentang ayat-ayat atau surah-surah pendek itu tidak hanya sebatas anak membaca, Kak Sri. Jadi tema-tema pembelajaran itu terkait bukan hanya untuk Ramadan saja. Tema-tema pembelajaran itu kami kaitkan dengan Al-Quran. Misalnya ketika tema rekreasi, di TK itu kami mengenalkan tentang surah Al-Quraisy. Surah Al-Quraisy itu kan menceritakan tentang kebiasaan orang Quraisy yang suka melakukan perjalanan. Nah, jadi ketika tema rekreasi, maka guru akan mengangkat suratnya itu adalah surah Al-Quraisy. Kenapa surah Al-Quraisy? Ya inilah intinya tadi. Terus ketika tanaman juga, di situ guru akan mengenalkan kepada anak surah An-Naba ayat 16 kalau tidak salah ya, bahwa di sana adalah tentang tanaman. Jadi di TK itu kami mengenalkan semuanya itu melalui bercerita, walaupun hanya satu ayat itu disampaikan kepada anak. Dan itu dilakukan melalui pengulangan setiap hari. Nah, ketika mereka sudah dapat satu surah, dan bukan terhenti, namun setiap hari surah itu akan disambung terus dengan surah-surah yang lainnya. Jadi minimal di TK itu, Kak Sri, anak itu sudah menguasai sebanyak 13 surah. Itu adalah minimal. Nah, wow. Itu dilakukan guru dengan pengulangan setiap pagi. Apalagi sekarang sudah tidak sedikit ya anak TK yang bisa hafiz Quran, yang sudah hafal 1 juz, bahkan ada kemarin ada yang melapor, Bu, anak yang itu sudah 2 juz loh, Bu, dia hafalnya gitu. Jadi itu dilakukan melalui pengulangan setiap hari. Nah, dan juga luar ada biasa. Satu lagi Kak Sri, ini keterhubungan antara berpuasa di rumah dengan di sekolah. Nah, sekarang kami punya program, itu bukan program, ya, jadi itu memang sudah menjadi program sejak, sebetulnya pandemi COVID itu membawa hikmah juga bagi kita, Kak Sri. Jadi waktu di pembelajaran di masa COVID itu kan setiap kegiatan anak dilaporkan oleh orang tua. Kegiatan itu tetap kami lakukan di bulan puasa ini, jadi orang tua selalu mengirimkan foto anaknya ke guru, apakah itu melalui link ataupun melalui WA, bahwa anaknya makan sahur dengan ceria. Dan foto-foto itu diposting oleh guru-guru hebat di FB kah itu, dijadikan dalam bentuk video. Jadi aktivitas anak saat sahur bersama saat anak pergi tarawih itu difoto, dikirimkan kepada guru. Dan nanti itu akan disampaikan kepada anak. Dan mereka merasa bangga, itu aku loh, aku puasanya semalam, aku puasanya tidak, sahurnya tidak nangis, aku semalam gini. Mereka dengan bangga menceritakan bahwa mereka makan sahur. Kenapa? Karena foto makan sahur itu dikirim terus kepada ibu guru, dan ibu guru akan memberikan reward di sekolah. Itu juga sudah dilakukan saat ini, Kak Sri. Wow, keren ya. Di luar ekspektasi kami, berarti di TK selain kita mengajarkan, kita tidak cuap-cuap, tapi kita betul-betul melakukan antara hubungan orang tua dan guru, itu sangat diperhatikan sekali, karena orang tua dan guru berkomunikasi, akhirnya ini ada bukti-buktinya loh, anak kami sahur, anak kami itu betul-betul luar biasa ya di TK pada saat sekarang ini, baca Iqra ya, bahkan ada yang hafal 1 juz dan mau 2 juz. Luar biasa anak-anak di TK. Sekarang Kak Epi, dengan puasa di usia dini, sudah banyak hikmah-hikmah yang dapat kita ambil tadi. Sekarang Kak, bagaimana jika di suatu sekolah, di suatu TK, ada anak-anak yang belum mau, bahkan orang tuanya mengatakan begini, oh ya anak saya masih kecil, anak saya itu. Bagaimana cara memberikan masukan kepada orang tua untuk mengajarkan, umurnya kan belum diwajibkan. Karena kami di Rumah Baca pernah juga ada yang datang juga mengatakan seperti itu. Jadi kami juga bingung gimana cara mengajarkan supaya orang tuanya tuh juga paham, orang tuanya juga mensupport, karena orang tuanya kasihan membangunkannya. Apa sih yang harus kita berikan pada orang tua agar orang tua juga paham, juga melek lah dengan anak di
ajarkan puasa dari dini. Ya. Oke Kak Sri, jadi ketika itu terjadi itu memang ada terjadi di sekolah. Kita memang selain kita memberi pengertian, yang pertama di sekolah memang ada orang tua yang memang menyelipkan makanan untuk dibawa anak di bulan puasa. Jadi sehingga anak itu kan ada, Bu, aku mau makan di dekat temannya. Disinilah guru harus bijaksana. Ketika hal itu terjadi, guru itu mengajak anak itu ke ruang tertentu untuk kalau memang mereka tidak bisa untuk diminta bersabar, memang memberikan kesempatan untuk makan sesaat, tapi setelah itu dia akan membersihkan mulut, makanannya disimpan dan kembali ke sekolah. Jadi tidak dibenarkan mereka makan di dekat yang ramai. Jadi ketika mereka makan di tempat tersendiri, itu kan sebetulnya kita bukan menghukum ya, tapi kita mengenalkan anak. Namun anak itu juga terkadang ada yang merasa tidak nyaman itu Kak Sri, kok aku makan di sini. Terkadang kalau disuruh makan di ruang kepala sekolah, sementara kepala sekolahnya keluar kan pergi berjalan-jalan. Kepala sekolahnya kadang ada yang keluar. Jadi di situ ada rasa kekhawatiran anak. Jadi dengan begitu mereka ada yang mengatakan, ma besok aku tidak mau lagi bawa kue. Tadi disuruh makan sendiri di ruang kepala sekolah. Padahal itu bukan hukuman, tapi itu kan memberikan kepada anak saat orang berpuasa kita tidak malah boleh makan di tempat yang di tempat keramaian. Jadi mereka disuruh makan di ruang kepala sekolah. Itu ada loh yang memang merasa takut, padahal ruang kepala sekolahnya begitu bagus segala macam, tapi karena ditinggal sendiri, makan sendiri, jadi mereka tidak nyaman untuk makan di sekolah. Nah kepada orang tua di sini memang seperti yang disampaikan tadi, orang tua itu berikanlah kepercayaan kepada anak dan tanamkan latihan-latihan itu sejak dini. Anak itu sebetulnya mampu mereka untuk menahan diri. Yang tidak mampu menahan diri itu adalah orang tua. Orang tua sering mengikuti kemauan anak. Orang tua selalu merasa ragu ya dan khawatir dengan kemampuan yang dimiliki anak. Sama seperti halnya orang tua mungkin lupa. Ketika anak mereka masih balita belajar berjalan, saat anak jatuh, apakah mereka melarang anaknya untuk berlatih jalan kembali? Kan tidak. Bahkan saat jatuh, ayo berdiri sayang, jalan lagi, ayo jatuh, berdiri, jalan lagi. Kenapa saat anak mereka sudah mulai besar, sudah mulai bisa diberikan latihan-latihan sederhana, anak gagal lalu langsung di stop. Nah, jadi itu adalah saat anak jatuh, gagal itu adalah mereka di situ belajar membangun kekuatan diri. Oh, aku bisa. Oh, aku bisa. Jadi sebetulnya di sini orang tua harus terlebih dahulu meyakini potensi yang ada dalam diri anaknya. Jadi berikan kepercayaan kepada anak, berikan tanggung jawab kepada anak. Latih mereka. Jadi anak itu memang dengan pembiasaan Kak Sri, bukan dengan paksaan. Nah, jadi berbeda ya. Kalau mereka lakukan dengan pembiasaan setiap hari, mereka terbiasa untuk menahan diri, mereka terbiasa untuk mengkomunikasikan. Nah, jadi yang penting itu sebetulnya hal yang perlu dilakukan orang tua itu ketika anak pulang sekolah itu adalah menanyakan perasaan anak ketika sampai di rumah. Bagaimana tadi di sekolah? Jadi sampai di rumah itu anak jangan ditanyakan apa PR-nya tadi, apa pelajarannya tadi. Nah, kalau pelajaran yang ditanya ketika ada pelajaran yang tidak menyenangkan, mereka tidak akan mampu menjelaskan. Paling bu guru itu tadi aku dimarahi. Nah, jadi ketika apa yang menyenangkan tadi di sekolah, nah jadi ketika apa yang menyenangkan, jadi oh berarti anakku senangnya ini. Jadi kita berusaha ya menghargai anak sesuai dengan potensi yang mereka punya dan jangan pernah ragu dan khawatir terhadap potensi anak. Jadi anak itu tidak harus diikuti semua maunya, tapi harus dilatih untuk bisa menunda kesabaran mereka. Itu berdampak loh terhadap perkembangan anak di usia dewasa nantinya. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, ini narasumber kali ini betul-betul memberikan pembelajaran untuk kita. Kita juga orang tua ya, berarti masih banyak kesalahan-kesalahan kita. Kalau saya lihat apa kata Bu Epi tadi, karena orang tua yang terlalu ragu dengan kemampuan anak, orang tua yang terlalu khawatir. Bahkan padahal kita kan sering PR-nya apa ya nak? Rupanya bukan begitu. Tanya yang menyenangkan. Di sekolah tadi ngapain nak? Apa pembiasaan? Hargai anak kita sesuai dengan itu, sesuai dengan kemampuannya. Itu yang harus kita terapkan ya sahabat Rumah Baca di mana saja berada. Karena kita sering sekali tidak hanya orang tua lain, tidak hanya relawan lain, bahkan saya juga PR-nya apa ya nak? Berarti kan di konsepnya padahal itu dia masih TK ya, harusnya gimana tadi ya di sekolah kalau untuk anak TK. Luar biasa ya. Sekarang Kak Epi, dengan cerita-cerita kakak tadi, ini pertanyaan kedua
ada yang bertanya nih, tunggu saya bacakan. Ya, oke. Bunda Sri, bagaimana untuk menghindari anak saya? Anak saya ini kalau untuk sahurnya mau, tetapi kalau untuk berbukanya dia tidak mau makan, dia cuma mau minum-minum es saja. Apa yang harus saya bicarakan pada anak-anak? Karena dia juga tidak sakit. Dia tidak sakit. Dia segar-segar saja. Apa ya? Ya, oke Kak Sri. Jadi itu memang salah satu trik yang kalau dari sekolah tadi, yaitu tadi dulu Kak Sri, orang tua mengirimkan aktivitas saat buka dan saat sahur. Nanti ketika orang tua merasa kesulitan memberikan penjelasan kepada anak tentang dampak dari terlalu banyak makan es, nah itu kan. Jadi nanti ketika guru melihat foto dari kegiatan anak mereka seperti itu, nanti guru di sekolah akan mencarikan trik, membacakan cerita kepada anak. Jadi di sini memang perlu kerjasama antara orang tua dengan guru di sekolah. Jadi itu adalah salah satu langkah jitu yang kami awali beberapa tahun sejak pandemi ini, dan itu bisa membantu orang tua. Jadi anak itu mungkin kita tidak pungkiri ya, anak itu lebih patuh dan takut kepada guru daripada kepada orang tua. Kenapa? Karena memang mereka merasa diterima oleh guru itu, walaupun orang tua itu sangat sayang, namun orang tua yang sibuk, jadi seakan anak itu lebih dekat dengan gurunya. Anak-anak itu kalau Kak Sri tahu, mereka terkadang menceritakan semuanya pada ibu guru. Bahkan ketika mamanya membawa sesuatu, membeli sesuatu, ini aku bawa ya untuk bu guru di sekolah. Mereka rela tidak makan di rumah hanya untuk membawa buat guru di sekolah. Nah, jadi hal itu bisa dimanfaatkan oleh orang tua, tetap berkomunikasi dengan guru di sekolah, hal-hal itu. Jadi bukan berarti orang tua itu tidak punya kewenangan terhadap anak mereka. Namun ketika orang tua kehabisan jalan, kehabisan akal kepada anak untuk memberikan batasan-batasan. Betulnya ketika untuk makan es itu, ketika di rumah kita memang tidak mentiadakan es di saat berbuka, itu akan sangat bagus sekali. Dan itu kan juga bisa disampaikan melalui cerita apa dampak ketika makan es. Walaupun anak kita tidak sakit, namun kan kita harus sampaikan, kita boleh makan es, tapi hanya sekali-sekali. Mungkin hari ini kita makan es, mungkin 2 hari kita libur makan es, nanti kita makan es lagi, kita bikin es yang lain. Jadi kita berikan kepada anak rentang-rentang waktunya. Nah, ketika mereka mampu untuk menghindari es itu, kita tetap berikan reward, kita tetap berikan support. Dan yang penting, jangan membandingkan anak dengan orang lain, namun bandingkan dengan dirinya sendiri. Nah, ketika dia makan es, sampaikan, kemarin anak mama bisa tidak makan es. Enak lahap juga puasa, lahap juga berbukanya kan. Nah, hari ini pasti akan lebih lahap walaupun tidak ada es. Jadi hargai mereka saat mereka pernah sukses dengan sesuai apa yang kita harapkan. Jadi jangan, masa sudah makan es, sekarang makan es lagi. Ya, karena dilarang, itulah timbul keinginan anak. Kok aku tidak boleh makan es? Kok aku tidak boleh makan es? Anak itu kan punya rasa ingin tahu yang tinggi, Kak Sri. Semakin dilarang, semakin besar rasa ingin tahunya. Tapi saat kita memberikan pengertian dan memberikan mereka penghargaan, kemarin tidak makan es hebat, habis makanan yang ini. Bagaimana kalau hari ini, apakah akan lebih baik daripada hari kemarin? Jika hari ini lebih baik daripada dari kemarin, Allah akan semakin sayang kepada anak kita. Jadi itu akan memotivasi anak untuk berbuat lebih baik, dan lebih baik lagi. Karena kita menghargai satu sekecil apapun kebaikan mereka, kita tetap hargai. Itu Kak Sri. Pertanyaan tadi dari WA tadi, begitu ya jawabannya. Jadi intinya bagaimana memberi kepercayaan dan bagaimana memberikan pengertian. Dan sekolah, orang tua juga berkolaborasi dengan guru, karena betul kata Kak Epi tadi, bagaimana anak-anak itu lebih percaya gurunya daripada orang tuanya gitu ya. Itu tidak di mana-mana, itu saya juga meyakini, karena saya mengajar di SD, anak kelas rendah tuh memang lebih percaya pada gurunya daripada percaya pada orang tuanya. Itulah tips yang diberikan Kak Epi. Tidak terasa Kak Epi 4 menit lagi ya mau habis. Tidak terasa. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, sepertinya kita harus duduk bersama dengan Kak Epi ini. Bagi ibu-ibu yang anaknya PAUD atau itu, kita siap di Rumah Baca kapan-kapan berdiskusi, karena ada yang mengatakan kalau kayak ini berarti banyak nih ilmunya Bun.
yang harus kita lihat. Karena kita kan menyerahkan anak ke TK, anak pintar baca, anak pintar itu. Kan orang tua padahal di TK itu tidak seperti itu. Kadang saya juga yang rendah ilmunya di bagian itu kan taunya kulit-kulit luar. Sepertinya kalau KIP berkesempatan kapan-kapan, kami mungkin akan berdiskusi, kami akan mengumpulkan ibu-ibu di rumah baca anak nagari, karena banyak juga ibu muda yang datang ke sini membaca, membawa anak-anaknya. Mungkin dengan adanya KIP nanti memberikan informasi-informasi seperti hari ini, karena ini adalah ilmu baru bagi yang lain, mungkin kita akan dapat ilmu-ilmu bagaimana tentang anak. Karena sahabat rumah baca, Ibu Epi ini, Bu Sofia Marni ini juga S2-nya juga tentang PAUD, tentang anak usia dini. Jadi mungkin banyak kita bisa belajar dari beliau, karena waktu kita yang sangat mepet, waktu kita cuma sedikit hari ini, karena di sini juga ada yang mendengarkan, di ruangan rumah baca juga ada yang mendengarkan. Mungkin sahabat rumah baca, suatu saat kita cari waktu yang tepat, kita akan berdiskusi sama Bu Epi ya Bu Epi. Amin. Oke, bisa Bu Epi ya? Siap, insya Allah. Sekarang Kak Epi, karena waktunya tinggal 2 menit lagi. Apa pesan dan kesan Kak Epi atau quote atau apa sih supaya anak-anak orang tua bisa mengajarkan anaknya berpuasa di saat dini? Oke Kak Sri, jadi yang baik rekan-rekan semua yang ada di sini, jadi yang perlu disampaikan di sini adalah bahwa orang tua itu harus tahu bahwa anak mereka itu mampu. Jadi pahami tentang kondisi anak kita, bahwa anak kita itu mampu. Dan berikan kepercayaan sejak dini kepada anak untuk melakukan hal sekecil apapun itu. Dan latihkan hal-hal sederhana. Ya seperti tadi berpuasa, bukan harus kita membiarkan mereka berpuasa sampai sore, tapi kita berikan rentang-rentang waktu tertentu. Itu adalah latihan-latihan yang harus mereka lakukan, seperti kata orang Minang nih ya. Jiko ketek tak anjo-anjo lah gadang tarubah tidur. Jadi ketika kita berikan pembiasaan-pembiasaan positif bagi mereka dengan reward-reward yang menyenangkan, itu akan menjadi kebiasaan-kebiasaan baik bagi mereka, ya seperti sholat itu tadi, seperti melatih berpuasa, dan yang utama sekali, usahakan menyediakan menu-menu favorit mereka di saat mereka sahur, ataupun di saat berbuka, dan berikan reward-reward yang memang sesuai dengan pencapaian yang mereka lakukan. Dan bandingkanlah mereka dengan diri mereka saat mereka sukses. Itu adalah salah satu trik orang tua untuk mensupport anaknya untuk bisa berbuat lebih baik. Ini itu Kak Sri. Sahabat rumah baca di mana saja berada, tidak terasa sudah pukul 17. Kita bersama KIP, sudah 1 jam kita bersama KIP. Semoga Ramadan ketiga ini mendengar inspirasi dari diskusi kita pada hari ini, yang ini bisa kita amalkan. Bagaimana sahabat rumah baca yang anaknya belum berpuasa di saat usia dini bisa mengajarkan dengan yang tip tadi, dengan paruh waktu, dengan berbagai tip yang KIP berikan tadi. Semoga kegiatan ini bermanfaat. Terima kasih Ibu Sriwayuni, sukses untuk Bu Sofia. Terima kasih ibu-ibu yang datang, TK, Askia. Terima kasih untuk semua yang mengikuti kegiatan ini, Bu Mulyati Umar dari Pekanbaru, dan yang lain-lainnya banyak ya, Pak Edi dari Solok ya. Terima kasih kepada Ibu Len dan keluarga juga sedang menonton. Semoga pencerahan-pencerahan dari Ibu Epi ini bisa memberikan kita semangat lagi untuk anak-anak di usia dini untuk berpuasa. Jadi berpuasa itu tidak membuat kita sakit, berpuasa itu akan memberikan dampak-dampak positif bagi kita semua. Salam literasi. Oke, salam literasi. Kita itu dulu ya, kita foto dulu ya. Oke. Semoga bentar, kita foto dulu. Oke, semoga ini bermanfaat. Sahabat rumah baca, sampai jumpa besok di kegiatan yang sama di jam 16. Kita juga 30 hari selama Ramadan ini ada 30 pembicara kita. Insya Allah kita akan berdiskusi dengan teman-teman yang menginspirasi, dengan yang
bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Sekian dari saya founder Rumah Baca Anak Nagari, mengucapkan terima kasih untuk Bu Epi, terima kasih untuk teman-teman yang mendengar kegiatan ini. Semoga puasa kita dilancarkan sampai di penghabisan dan kita dapatkan Ramadan di bulan kemenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.